Mark melihat Zain, dia juga merasa murung dan pingsan. Dia tidak mengenal Zain, tapi karena orang yang datang bukan dari keluarganya sendiri. Ini membuktikan bahwa keluarganya tidak mencarinya sekarang, atau belum menemukan petunjuk yang tepat. Dalam hal ini, bahkan lebih sulit untuk mengetahui kapan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari sini. Pada saat ini, Johan berjalan dengan senyum lebar di wajahnya dan berkata kepada Surya, "Surya, kamu sudah di sini untuk sementara waktu, kamu belum berhubungan dengan keluargamu, sekarang kakakmu telah datang ke sini dan menemanimu. Apakah kamu bahagia?" Surya melihat Johan, meski hatinya benci sampai ke tulang, tapi di permukaan masih sangat hormat menuruti kata-kata Johan, dan ia berkata, "Bahagia sekali." "Sial." Johan mengerutkan kening dan menunjuk Surya, dengan jijik berkata, "Kamu sebagai saudara benar-benar tidak baik. Lihat saudaramu sekarang juga direduksi menjadi tahanan, kamu masih bahagia?" Ekspresi Surya langsung menjadi malu, berpikir, jika saya mengatakan saya tidak senang, Anda harus memarahi saya karena mengambil niat baik Anda sebagai hati dan paru-paru keledai. Gaya tindakan bajingan tua, saya sudah lama brengsek. Memikirkan lapisan ini, Surya hanya menundukkan kepalanya dan bermain angsa, tidak menerima kata-kata Johan. Johan yang bisa begitu mudah melepaskannya, segera maju, dengan tongkat karet mengetuk jeruji besi, dengan dingin bertanya, "Apa? Anda sekarang memiliki sayap yang keras? Saya berbicara dengan Anda dan Anda bahkan tidak memperhatikan saya?" "Tidak, tidak." Surya menggigil ketakutan dan buru-buru berkata, "Kamu benar untuk menyalahkanku sekarang, Tuan Johan. Aku merenungkan diriku sendiri, melihat saudaraku muncul di sini, aku pasti tidak bahagia di hatiku." "Tidak bahagia?" Johan mengangkat alis, sangat kesal bertanya, "Saya dengan baik hati membawa saudara Anda untuk bertemu dengan Anda, sehingga Anda berdua bersaudara bersatu kembali. Anda sebenarnya mengatakan Anda tidak bahagia. Anda mengambil kebaikan saya untuk hati dan paru-paru keledai." Surya langsung menjadi jelek, dalam hati mengutuk, "Sial. Aku tahu kau harus mengatakan itu. Saya kira, bukan kata sialan lebih buruk? Anda memperlakukan saya seperti tikus di selokan, Anda menghalangi saya di kedua ujungnya. Jika suatu hari aku punya kesempatan untuk keluar dari sini, jika aku tidak membunuhmu, namaku bukan Sucipto." Johan melihat Surya terlihat tertekan, senyum menghina, dan tidak mengatakan lebih banyak kepadanya, langsung berkata dengan keras, "Selamat keluarga Su." Saudara Zain dan Surya bersatu kembali setelah waktu yang lama. "Ayo ramaikan suasananya." Begitu kata-kata itu jatuh, sekelompok minion segera menarik petasan, semua jenis payet dan pita warna-warni menyembur keluar, membuat Zain dan Surya sangat berantakan. Johan memandang Zain, yang memiliki ekspresi tertekan, mengulurkan tangan dan menariknya ke sangkar besi, membuka pintu dan mendorongnya masuk, dan berkata sambil tersenyum, "Zain, kakakmu sudah lama menghilang, kalian berdua harus banyak bicara. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua untuk mengejar ketinggalan." Setelah itu, dia melambai pada anak buahnya dan berkata, "Baiklah, mari kita bubar, kirim 2 botol 2 kepala pot ini nanti. Saya pikir mereka harus banyak bicara hari ini." Adik laki-laki berkata, "Ya, Tuan, saya akan mengambilnya." Johan dan anak buahnya pergi, sementara 2 bersaudara Zain dan Surya saling memandang. Zain merasakan nasib buruk, mengulurkan tangan dan melemparkan seikat bunga palsu ke tanah, dan membersihkan pita dan manik-manik di tubuhnya. Surya melangkah maju untuk membantu, sambil bertanya kepadanya, "Kakak, ada apa denganmu? Bukankah Anda pergi ke Australia untuk menghindari badai?" Zain berkata, "Apa yang terjadi? Setelah kamu menghilang, Tama mengungkap masalah bahwa lelaki tua itu ingin menyakiti Lina. Termasuk video kamu dan pengakuan Stuart juga terungkap, dan lelaki tua itu dimarahi seperti anjing, jadi dia tidak tahan lagi,
jadi dia memanggilku kembali dari Australia untuk disalahkan. Zain bertanya dengan heran, kamu ditangkap di sini oleh Tama karena kamu menyalahkan orang tua itu? Zain menghela nafas dengan wajah tertekan dan berkata, sial, aku tidak beruntung kali ini. Awalnya diatur oleh orang tua untuk bertemu dengan Ito Yuhiko dari keluarga Ito, yang mengira aku tidak bisa bertemu Yuhiko tetapi ditangkap oleh Tama, dan dia melemparkan saya ke Surya. Apa? Surya? Surya bertanya tercengang, pergi ke sana untuk apa? Zain, kesal dalam hatinya, meludah dan mengutuk, bah, untuk sedikitnya, itu benar-benar nasib buruk. Tama bahkan memiliki teman panglima perang yang berada di oposisi di Suriah, dan melemparkan saya ke markasnya dan memenjarakan saya. Awalnya agak sulit, tapi setidaknya damai. Siapa sangka beberapa hari damai, dan kemudian perang sialan dimulai. Mengatakan itu, Zain suka membuang sampah, pengalamannya sendiri di Suriah selama periode ini. Apapun yang ada di otaknya membuang semuanya. Kata-kata ini, di dalam hatinya, benar-benar tak tertahankan, bahkan tidak memiliki objek pengakuan, dan Surya dan hubungannya tidak terlalu baik. Tapi bagaimanapun juga, dia juga saudara, jadi saat ini, dia tidak bisa menahan diri, membuang semua hal dari otaknya. Surya benar-benar tidak menyangka bahwa kakak laki-lakinya ini, dalam periode waktu belakangan ini begitu kasar. Sebaliknya, dia dikurung di sini, masih dianggap bersenang-senang. Meskipun kebebasan pribadi dibatasi dan kondisi hidup sedikit lebih sulit, setidaknya dia tidak harus hidup di bawah api sepanjang hari, dan itu masih tempat yang jauh dan dilanda perang seperti Suriah. Kedua bersaudara itu diliputi emosi, dan mereka berdua, yang telah bertarung sejak kecil, tiba-tiba merasakan simpati satu sama lain pada saat ini. Pada saat ini, orang-orang Johan telah membawa 2 botol anggur putih, dan kedua bersaudara itu, yang menghela nafas lega, hanya mengambil botol-botol anggur putih dan meminumnya. Keduanya sudah lama tidak mencicipi rasa anggur, ditambah lagi degup jantung yang bosan, sehingga segera mabuk, bersandar di dinding dan tertidur. Di sisi lain, Tama selesai menjelaskan kepada Johan dan menyuruhnya untuk terus mengawasi orang-orang ini, lalu meninggalkan peternakan anjing dan kembali ke rumahnya. Kekalahan besar dari front kataklismik di Suriah memicu efek berantai yang menghancurkan saat ini. Setelah hanya 1 hari, masalah ini telah menyebar lebih luas di kancah internasional, bahkan media Indonesia jarang melaporkan berita tersebut. Berita itu mengatakan bahwa kelompok tentara bayaran ilegal, Front Kataklismik, bermaksud untuk melanggar negara berdaulat dan kemudian ditangkap oleh negara. Yang merupakan kemenangan terbesar dalam perang kedaulatan negara dalam beberapa tahun terakhir dan sangat meningkatkan moral rakyat negara itu. Definisi Kataklismik Front sebagai organisasi tentara bayaran ilegal di luar Indonesia tidak eksklusif untuk media Indonesia. Hampir setiap negara di dunia yang memberitakan berita ini memiliki sikap yang sama. Sebab, jika menyangkut bangsa dan negara, negara berdaulat adalah akar dari ilmu hukum. Sebuah organisasi bersenjata seperti Front Kataklismik, di sisi lain, berdiri sepenuhnya di sisi berlawanan dari jurisprudensi. Kita semua adalah negara berdaulat yang sama, jadi tentu saja, mereka akan bersuara menentang perilaku semacam ini. Ini seperti negara-negara di dunia sebelumnya, meskipun ada semua jenis kompetisi, semua jenis persaingan, tetapi mereka semua memperlakukan bajak laut Somalia dengan sikap yang sama, yaitu, pertempuran dengan tegas, tidak akan memaafkan. Karena itu, Kataklismik Front dalam situasi internasional semakin pasif. Afrika, serta negara-negara lain di Timur Tengah yang telah menyewa Front Kataklismik, segera mengakhiri kerjasama dengannya, menarik batas-batas yang jelas. Kemarin mereka adalah kawan seperjuangan, tetapi hari ini mereka segera memberikan ultimatum, menuntut agar para prajurit Front meninggalkan negara itu sebelum batas waktu,
dan tidak pernah mengizinkan salah satu prajurit front untuk tinggal di negara mereka. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.